Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu banyak subscriber channel ini yang minta gua bahas tentang fenomena jalan kaki ke Mekah. Banyak tuh ya di sosial media berseliweran video-video yang yang kocak ya. Ada yang menggunakan sepeda, mana sepedanya 3 roda lagi ya kan. Sepeda anak kecil. Ada yang bawa anak kecil. Ada yang perginya cuman ya begitulah. Ngelihatnya aja saya nggak yakin ya. Dan menurut saya pribadi ya, kalau saya perhatikan fenomena jalan kaki ke Mekah ini ya, lebih ke nyari sensasi ya. Disclaimer ya, saya tidak mengatakan bahwa semuanya yang jalan kaki itu cari sensasi. Tapi kalau saya melihat fenomena di sosial media itu, kalau menurut saya pribadi ya, ada semacam nyari sensasi dan nyari donasi live di TikTok dan lain sebagainya ya kan. Nyari donasi terus minta-minta di pinggir jalan. Aduh. Kenapa sih? Ya, aduh. Kalau misalnya mau niat nih, harusnya persiapan dong ya. Jangan minta donasi di pinggir jalan. Mana bawa bendera orang Indonesia ya kan. Jadi ada fenomena yang sangat-sangat menarik menurut saya yang perlu kita bahas ya. Kemudian kalau saya perhatikan di sosial media ya, dilansir dari CNN ya, banyak komentar-komentar netizen yang kocak ya. Ada yang mengatakan bahwa oh ini mah FOMO, oh ini mah alasan doang supaya bisa dapat penghasilan, oh ini segala macam ya. Ada banyak ini ya, ada banyak komentar-komentar kocak dari para netizen ya. Apapun itu ya, kita doain ya, kita doain para musafir ini ya, para pejalan kaki ini sampai ke Mekah ya, asal jangan putar balik ya mereka. Kalau sudah sudah kekumpul donasi putar balik itu kan sungguh membanggakan ya kalau seperti itu ya. Jadi seolah-olah memanfaatkan agama. Mudah-mudahan para pejalan kaki yang pergi ke Mekah ini tidak memanfaatkan agama. Karena apa? Karena ini sangat-sangat riskan ya untuk disalahgunakan. Kalau ada orang yang menggunakan bendera merah putih, terus menggunakan baju keagamaan ya, jalan kaki ke Mekah, maka orang tidak akan sungkan-sungkan untuk donasi, guys. Gak akan sungkan-sungkan. Karena apa? Karena ada prinsip warga Konoha yang berprinsip seperti ini, guys. Apa itu prinsipnya? Yang penting seiman. Iya, benar banget. Yang penting apa? Yang penting seiman. Mau mau mereka bohong kayak, mau mereka cuma pura-pura kayak, mau mereka cuma prank kayak, mau mereka cuma cari sensasi, mau mereka itu cuma ngebohong dan lain sebagainya, bodoh amat. Yang penting apa? Yang penting seiman ya. Saya setuju dengan pernyataan salah satu influencer yang sangat kontroversial di Konoha bernama Teh Komaila. Teh Komaila pernah mengatakan, jangan-jangan orang Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Jangan-jangan karena kita bodoh kali ya. Jadi Teh Komaila pernah mengatakan seperti itu. Jangan-jangan karena kita bodoh. Ya bisa aja karena kita bodoh. Karena apa? Karena kita sangat dermawan. Kita nggak tahu duitnya itu digunakan untuk hal yang baik atau tidak. Kita nggak tahu. Yang penting donasi aja dulu. Jadi hal-hal seperti ini kan kita nggak tahu. Apakah kita dimanfaatkan? Apakah kita sengaja di prank? Kita nggak tahu kan? Ya biasanya kalau saya mengatakan seperti ini terhadap warga Konoha akan mengatakan itu mah bodoh amat, mau mau duitnya dipakai buat apa kayak bodoh amat, itu kan dosa dia bukan dosa kita. Nah di sini letak permasalahannya. Ada masalah yang sangat besar di sini. Kenapa warga Konoha disebut sebagai negara yang paling dermawan di dunia? Ya bisa aja karena kebodohan kita. Saya melihat di Konoha itu ya, banyak pengemis yang punya rumah gedong ya, mobilnya mobil Fortuner, mobilnya mobil Avanza, padahal yang donasi sama dia ya, yang memberikan sedekah sama dia itu orang yang dikejar-kejar ini juga, dikejar-kejar utang gitu, dikejar-kejar debt collector juga. Jadi sungguh anomali ya, sungguh
Sungguh hal yang sangat-sangat kocak menurut saya pribadi. Orang yang kita kasih sedekah itu rumahnya lebih bagus daripada rumah kita, kendaraannya lebih bagus daripada kendaraan kita. Nggak semuanya tapi ada disclaimer onnya. Tapi ya pengemis zaman sekarang ini terstruktur guys. Kita tidak pernah yang namanya melihat pengemis beneran, enggak. Pengemis rata-rata pengemis yang di pinggir jalan di Konoha itu, mereka itu punya bos sendiri. Sama seperti UMKM. Ya, mereka punya bos, mereka diajari untuk acting ya. Bahkan anak-anak yang di lampu merah itu, yang digendong itu biasanya orang-orang yang disewa itu biasanya. Bayi-bayi tetangganya diambil atau dari mana. Itu biasanya disewa. Bayangkan coba. Ya, bayangkan coba segitunya. Dan ini seringkali jadi masalah saya dengan istri saya. Jadi kalau saya lewat gitu lampu merah ya, naik mobil, terus itu saya itu orang itu sangat dermawan sekali ya, bahkan sama tukang parkir sekalipun ya, saya udah berkali-kali mengatakan bahwa tukang parkir itu ormas ya, ormas premanisme berkedok ormas ya, tukang parkir liar maksudnya. Tapi istri saya tuh nggak mau tahu ya. Ya nggak jadi masalah. Terus pengemis kalau setiap berhenti lampu merah harus dikasih. Kalau nggak dikasih nggak boleh, kita kena dampret. Berkali-kali saya jelasin tapi nggak ngerti ya. Tapi ya sudahlah, nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu adalah pola pikir kita harus dirubah. Jangan kita donasi pada tempat yang salah. Kalau kita donasi pada tempat yang salah, contoh ya, ada seseorang nih ngemis-ngemis ya, melas-melas acting, padahal mohon maaf mereka cuman butuh beli sesuatu, apa itu, barang-barang haram, beli lem, ada banyak itu kan orang-orang beli lem, barang-barang haram dan sebagainya. Astaga, udah ngemis ya, nggak punya duit, ngelem lagi. Astaga, jadi kenapa mereka ini bisa membeli barang-barang haram itu? Kenapa? Karena mereka didonasi, mereka dikasih duit. Siapa yang ngasih? Warga Konoha. Warga Konoha itu kan manusia paling dermawan sedunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sangat dermawan? Ya, sampai-sampai didebatkan negara yang paling dermawan sedunia. Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu sangat dermawan itu adalah karena pengaruh media. Ya, media itu sangat berpengaruh. Ya, tontonan-tontonan di Konoha itu ya, televisi-televisi itu ya seperti itu. Anak orang kaya bertemu dengan wanita gembel, pengemis ya. Nanti si pengemis ini diangkat jadi supervisor ya, diangkat jadi ratu ya, diangkat jadi istrinya dan lain sebagainya. Jadi ada semacam media ya yang membentuk karakter kita, padahal kan pada faktanya nggak seperti itu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang nonton video ini ya, kalau misalnya Anda pesuka sinetron ya, sinetron kan gitu untuk meraup emosi ya. Saya mengatakan bahwa sinetron itu, mohon maaf ya, itu kan sengaja disetting seperti itu. Sama seperti kalau kita baca novel. Kalau kita baca novelnya itu flat ceritanya ya, ceritanya itu berbau logika semua, rasional. Kita kan bosan ya. Jadi novel yang bagus itu adalah novel yang bisa menyedot emosi kita. Ya, kenapa? Karena saya dulu jurusan sastra, jadi saya tahu teknik menulis novel itu, saya tahu. Tekniknya itu kita memainkan emosi pembaca. Sama seperti di film juga. Ya, sinetron dan sebagainya. Ibu-ibu itu dimainkan ya. Biasanya kan yang suka nonton sinetron itu kan ibu-ibu. Emosi ibu-ibu ini dimainkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kisah-kisah ya. Kisah-kisah yang tidak masuk akal ya. Anak kecil, pengamen misalnya, terus tiba-tiba jadi kaya raya karena nikah sama siapa? Nikah sama anak orang kaya. Jadi ada semacam gap di sini. Ya, secara tidak langsung kita didogma ya untuk selalu mengasihani pengemis, padahal pengemis itu bukan pengemis yang sebenarnya. Mereka berkedok sebenarnya.
nggak mungkin ya kalau misalnya ada pengemis ya tiap hari dia ngemis. Masa duitnya nggak kumpul, padahal dia bisa dapat 300.000 sehari, dapat 500.000 sehari. Satu bulan udah berapa? 15 juta. 15 juta modal buat bikin usaha udah bisa kan? Ya nggak sih? Beli tanah udah bisa kan ditabung-tabung. Tapi masa tiap hari ada pengemis dari tahun ke tahun ya, dari abad ke abad semua ya. Jadi di sini ada semacam kemunafikan ya, saya melihat ya. Kemunafikan ya. Warga Konoha itu terkenal warga yang paling munafik sedunia ya. Dan kita sengaja dimanfaatkan oleh apa? Ya oleh pengemis itu. Ya mudah-mudahan orang yang jalan ke Mekah ini bukan pengemis ya. Ya mudah-mudahan feeling saya salah ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya apakah mereka ini pengemis atau tidak, apakah mereka ini cuma cari sensasi atau tidak ya. Yang jelas saya ngambil datanya dari CNN ya. Ada banyak pro dan kontra yang dicatat oleh CNN. Bicara seputar jalan kaki ke Mekah ya, ke Tanah Suci. Sebenarnya ritual ini tidak hanya digunakan oleh agama mayoritas di Konoha, tapi agama Buddha juga ya. Dalam agama Buddha ada istilah tudong ya. Apa itu tudong? Tudong adalah perjalanan ritual para bante yang dilakukan dengan berjalan kaki menempuh ya ribuan kilometer. Jadi mereka sengaja melakukan perjalanan yang sangat jauh, biasanya dari Thailand ke Borobudur ya. Mereka melakukan jalan kaki dan mereka, mohon maaf ya, tidak live TikTok enggak. Mereka enggak minta donasi, enggak seperti itu. Mereka punya duit sendiri ya. Mereka dibiayai makan di jalan ya, mereka dibiayai. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Patut kita tiru ya. Kenapa? Karena mereka di jalan juga sopan. Saya melihat biksu-biksu ya. Dalam perjalanan mereka sangat sopan ya. Tidak pernah mengganggu jalan lalu lintas ya, tidak pernah minta-minta, tidak pernah ngemis-ngemis dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya mau request ya apa yang saya bahas di next video, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Ray Konoha, salam orang Jawa.